Pemirsa, kembali lagi di Prime Time News. Kali ini kami akan langsung mengajak Anda untuk melihat fokus persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, di mana pekan ini kubu Sambo dan kubu Eliezer saling membawa ahli di persidangan. Kita lihat di slide yang pertama, di mana ahli psikologi forensik mengatakan Eliezer dalam tekanan Sambo. Guna membuktikan bahwa penembakan kepada Yosua atas perintah Sambo, maka dalam persidangan pekan ini Richard Eliezer menghadirkan 3 saksi ahli. Saksi ahli mendukung fakta bahwa tindakan Eliezer menembak Yosua bukan karena kemauan sendiri, tapi karena kepatuhan kepada Sambo. Kajian ahli psikologi forensik menunjukkan potensi Richard Eliezer dalam tekanan Verdi Sambo. Terbaru dalam sidang pekan ini, saksi ahli menjelaskan tekanan kepada Richard bisa terbukti jika perintah datang dari orang yang memiliki pangkat dan jabatan tinggi. Bukan hanya soal pangkat, menurut saksi ahli forensik Reza Indragiri, bahwa untuk membuktikan tekanan juga harus memeriksa apakah pemberi perintah memakai seragam. Dan seperti yang terlihat dalam kronologi CCTV di rumah Saguling pada 8 Juli 2022, Richard Eliezer menemui Verdi Sambo di lantai 3. Versi Richard, Sambo memerintahkannya menembak Yosua dengan skenario adu tembak. Tidak lama, Richard turun disusul Putri dan Verdi Sambo. Terlihat dalam CCTV Sambo mengenakan seragam dinas warna coklat. Sebelumnya dalam sidang 13 Desember 2022, kubu Verdi Sambo menekan Eliezer dengan mengungkit banyaknya perbedaan isi berita acara pemeriksaan. Bahkan Sambo menegaskan Eliezer salah menerjemahkan perintah. Barada Richard Eliezer adalah salah satu terdakwa yang membuka tabir kematian Yosua saat masih dalam masa pemeriksaan di Barreskrim Polri. Dari keterangan Richard inilah, jaksa mendakwa pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup kepada Verdi Sambo. Kita simak bersama pernyataan dari Reza Indragiri dalam persidangan pekan ini. Pemahaman kata tekanan tidak melulu harus dimanifestasikan lewat sebuah perintah lisan. Tapi tekanan itu, bahkan perintah itu, bisa termanifestasikan secara non-verbal. Adakah pihak yang memberikan perintah itu punya otoritas atau tidak? Berarti kalau pihak pemberi perintah itu punya otoritas, objektif. Ada pihak pemberi perintah yang punya otoritas. Itu pertama. Yang kedua, apakah pihak pemberi perintah itu mengenakan kostum tertentu? Atau lokasi yang umum saja? Atau lingkungan itu spesifik yang memang lingkungan itu sudah merepresentasikan power, kekuatan, kewenangan, wibawa, kekuasaan si pemberi perintah. Itu yang ketiga atau mungkin yang keempat. Dan selanjutnya, spesifik lagi, bukan lingkungan secara umum ini. Si pemberi perintah dan si penerima perintah berada di ruangan yang sama atau berbeda. Nah, berikutnya pemirsa, strategi Sambo serang balik Eliezer ini mematahkan dakwaan atau justru menguatkan dakwaan. Pekan ini Verdi Sambo menyusun strategi untuk mematahkan dakwaan perencanaan pembunuhan Brigadir Yosua dengan mengulang-ulang Sambo sebagai orang yang emosional. Sambo juga melancarkan serangan agar kesalahan hanya ditumpahkan kepada Richard Eliezer. Hingga 2 bulan persidangan, Verdi Sambo belum pernah mengakui perbuatan telah menyusun rencana dengan ajudannya untuk menembak Brigadir Yosua. Bahkan dalam beberapa persidangan kemarin, Sambo CS menyusun strategi untuk mematahkan dakwaan perencanaan dengan mengulang-ulang Sambo sebagai orang yang emosional. Hal itu dilakukannya ketika bertanya kepada saksi ahli psikologi Reni Kusumowardani. Ahli menyebut Verdi Sambo sebagai orang cerdas tapi mudah dikuasai emosi. Pernyataan psikolog tadi diperkuat Sambo dengan memanggil ahli pidana yang meringankan. Menurut ahli dalam sidang, pasal 340 tentang perencanaan pembunuhan harus dilakukan oleh seseorang yang tenang dan tidak emosional. Sementara saksi ahli kriminologi dari jaksa mengatakan sebaliknya,
Perbuatan Sambo telah memenuhi unsur perencanaan pembunuhan. Sebenarnya jika kita runut kronologi kejadian, maka sudah ada 2 orang saksi yang mendengar Sambo marah dan ingin menembak Yosua. Mereka adalah Richard Eliezer dan Ricky Rizal. Keduanya mendengar dari Sambo ketika berada di rumah Saguling tanggal 8 Juli. Ricky mengaku menolak perintah, tapi Eliezer mengaku tidak kuasa menolak perintah atasannya. Kita simak adu pendapat dari para ahli dalam persidangan pekan ini. Terdakwa Ferdi Sambo dalam keadaan tenang atau dalam keadaan bagaimana hasilnya, Bu? Kalau pertanyaannya dalam keadaan tenang, tidak ya. Jadi disampaikan oleh saksi yang lain seperti yang sekarang menjadi terdakwa, Saudara Richard, Saudara Ricky, itu melihat Pak Ferdi Sambo dalam kondisi marah dengan tangan mengepal, agak gemetar seperti itu. Dan diakui oleh Pak Ferdi di dalam pemeriksaan langsung kepada beliau bahwa dalam situasi itu memang saya marah sekali, sudah lupa semuanya. Mempersiapkan alat itu tidak identik dengan merencanakan. Kenapa? Karena bisa jadi orang itu mempersiapkan alat tapi situasi batinnya tidak dalam situasi tenang. Maka merencanakan sesuatu pasti dalam konteks pasal 340 harus dalam kondisi kejiwaan yang tenang. Dan tidak bisa membuat rencana diwujudkan dalam bentuk pembunuhan yang tidak direncanakan. Langsung ya. Seketika. Tapi apabila seseorang marah tetapi dia sempat menyusun rencana pengelabuan, penghilangan barang bukti, menurut ahli itu masuk ke dalam sudah masuk ke dalam perencanaan pembunuhan berencana. Kita lanjut ke fakta berikutnya, yaitu menyembunyikan makna hasil poligraf. Perang narasi saksi ahli kubu Sambo dan Eliezer salah satunya mengenai hasil dari tes poligraf. Sebelumnya hasil tes poligraf menunjukkan tingkat kebohongan terdakwa. Misalnya hasil tes Ferdi Sambo dan Putri diketahui berbohong dalam tes poligraf. Ada sejumlah fakta yang sudah bisa membuat terang aktor intelektual dalam pembunuhan Brigadir Yosua pada 8 Juli 2022. Fakta terang itu adalah keterangan saksi di bawah sumpah dan saksi ahli tes poligraf. Dalam sidang 14 Desember diketahui hasil tes poligraf Sambo dan Putri meraih hasil negatif. Sementara Kuatmaruf dari 2 kali tes mendapat hasil positif dan negatif. Hanya Eliezer dan Ricky Rizal yang bernilai plus. Negatif artinya berbohong dan plus artinya jujur. Tapi Sambo menolak hasil tes poligraf ini sebagai bukti di persidangan. Namun pemirsa, jika saksi ahli Sambo menyebut hasil tes poligraf tidak bisa menjadi bukti persidangan, maka saksi ahli Richard Eliezer mengatakan sebaliknya. Kubu Eliezer berharap hakim bisa melihat keterangan tes poligraf. Kita ke informasi selanjutnya. Sepanjang pekan ini seperti biasa selalu ada drama-drama baru yang menjadi perhatian warganet. Kami rangkum momen-momen viral pekan ini, di antaranya yang pertama adalah ketika majelis hakim dan jaksa penuntut umum sempat berdebat dengan pengacara Ferdi Sambo yang memaparkan bukti-bukti untuk membela klien mereka Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Menurut hakim dan jaksa, bukti-bukti yang dimiliki kuasa hukum Sambo dan Putri cukup diserahkan saja tanpa harus dijelaskan. Kita simak momen tersebut. Peristiwa ini, perayaan ulang tahun ini sebelumnya adalah surprise yang diberikan oleh terdakwa Ferdi Sambo, dan Pak Ferdi Sambo pada saat itu meminta bantuan Joshua untuk mencarikan kue tersebut sebagai surprise untuk Bu Putri. Jadi sampai dengan tanggal 7 tengah malam dini hari tersebut, sebenarnya hubungan semua orang yang ada di foto ini sangat baik dan tidak ada persoalan yang terlihat dari interaksi tersebut, dan ini berkesesuaian dengan saksi-saksi yang lain. Kemudian saudara penasihat hukum, saudara kami berikan kesempatan untuk menyerahkan. Untuk penjelasannya nanti diberikan pada waktu pledoi, saudara. Izin yang mulia, ini perlu kami jelaskan karena tentu saja bukti yang digunakan adalah bukti yang muncul di proses persidangan yang mulia. Mohon izin majelis, kami akan keberatan kalau sudah dilakukan oleh majelis seperti itu dan tetap akan dilanjutkan.
kami berpatokan pada pasal 70 dan pasal 71 KUHP menyangkut masalah kewenangan dari penasihat hukum di dalam berhubungan dengan terdakwa itu harus selalu diawasi oleh majelis hakim, penuntut umum, dan kepala lembaga pemasyarakatan. Dan kami mohon apa yang disampaikan ya sudah disampaikan. Ya. Tidak perlu ada penjelasan. Terima kasih. Jadi Izin yang mulia. nanti saudara kami berikan kesempatan pada saat pledoi. Izin yang mulia, kami sebagai terdakwa baik secara langsung ataupun melalui penasihat hukum demi prinsip keberimbangan peradilan, kalau jaksa penuntut umum bisa menghadirkan bukti-bukti dan diberikan waktu yang cukup, kenapa pihak penasihat hukum dari terdakwa tidak diberikan bukti dan kesempatan untuk menghadirkan bukti dalam waktu yang cukup juga? Ya. Jadi saya pikir kami berharap Betul, majelis hakim kami memberikan mempertimbangkan itu. waktu kepada saudara. Nah, pertanyaan besarnya adalah kejadian Malang apakah hanya ilusi? Momen persidangan viral kedua saat jaksa penuntut umum membacakan berita acara pemeriksaan Sesro Provos di Propam Polri Sugeng Putu Wicaksono yang menyatakan bahwa peristiwa Magelang yang menjadi pemicu pembunuhan hanyalah ilusi. Keterangan Sugeng itu didapatkan lewat pembicaraannya dengan Verdi Sambo pada tanggal 21 Juli 2022. Saksi dipanggil ke rumah terdakwa Verdi Sambo melalui pesan WhatsApp terkait masalah piket anggota Provos yang berjaga di rumah beliau. Setelah itu saksi datang ke rumah terdakwa Verdi Sambo, namun saat saksi berada di rumah terdakwa Verdi Sambo dan bertemu dengan terdakwa Verdi Sambo, pembicaraan saksi sebenarnya lebih terfokus pada permasalahan yang ada di Magelang, yang dimana terdakwa Verdi Sambo menyampaikan bahwa sebenarnya tidak ada masalah yang terjadi di Magelang. Semua cerita terkait peristiwa yang terjadi di Magelang tidak ada. Pada hari Jumat malam tanggal 5 Agustus 2022, setelah terdakwa Verdi Sambo diperiksa di Tipidum Bareskrim, saksi ditelepon oleh terdakwa Verdi Sambo untuk mengingatkan bahwa terdakwa Verdi Sambo sudah diperiksa. Dalam pemeriksaan, terdakwa Verdi Sambo ditanyakan oleh penyidik terkait pertemuan yang terjadi waktu di ruang pemeriksaan Provos. Terdakwa Verdi Sambo memerintahkan kepada saksi untuk menceritakan semua apa adanya. Karena menurut terdakwa Verdi Sambo tidak ada masalah apa-apa pada saat kejadian di Provos tersebut. Namun terdakwa Verdi Sambo mengingatkan kembali bahwa untuk kejadian di Magelang tersebut tidak ada dan itu hanya sekedar ilusi. Sekian keterangan dari Sugeng Putu Wicaksono. Baik. Tanggapan dari saudara terdakwa Verdi Sambo terhadap keterangan saksi Putut. Terima kasih Yang Mulia. Saya ingin menanggapi bahwa di lantai 3 Biro Provos itu saya bukan hanya memanggil Richard tapi juga Ricky dan Kuat. Jadi bahwa sebelum kedatangan saya ke lantai 3 Biro Provos itu untuk menanyakan apa yang diberikan keterangan kepada pemeriksa Provos itu, mereka sudah menjelaskan kejadian Magelang. Kemudian saya setelah bertemu mereka baru menjelaskan bahwa jangan ceritakan kejadian di Magelang karena itu akan membawa hal yang buruk terhadap istri saya apabila diketahui oleh orang. Sehingga di lantai 3 Biro Provos itu baru saya sampaikan skenario yang harus mereka sampaikan dalam pemeriksaan. Terima kasih Yang Mulia. Itulah tadi rangkaian sidang Sambo selama pekan ini dan